Suarez dan Fabregas menanggapi fans PSG yang mencemooh Lionel Messi dan Neymar. Superstar Paris Saint-Germain Lionel Messi dan Neymar dicemooh dengan setiap sentuhan bola oleh penggemar mereka dalam pertandingan Liga 1 ketika hari Minggu melawan Bordeaux menyusul kekalahan mereka di Liga Champions. Luis Suarez dan Cesc Fabregas telah menanggapi teman dekat mereka dan mantan rekan setimnya Lionel Messi dan Neymar yang dicemooh oleh penggemar Paris Saint-Germain. Kedua bintang PSG dicemooh dengan setiap sentuhan bola mereka selama pertandingan Liga 1 hari Minggu ketika melawan Bordeaux. Dengan Neymar bahkan bersiul setelah mencetak gol kedua timnya dalam kemenangan 3-0. Klub ibu kota Prancis itu tercengang saat mereka tersingkir dari Liga Champions pada hari Rabu malam ketika melawan Real Madrid dengan kekalahan di akhir pertandingan. Hat-trick babak kedua yang cepat dari Karim Benzema mengubah kedudukan menjadi menguntungkan tuan rumah dengan comeback yang digambarkan sebagai ajaib oleh bos tuan rumah Carlo Ancelotti. Messi dan Neymar dianggap oleh para penggemar sebagai yang paling bersalah, tidak hanya atas kekalahan timnya melawan Real Madrid, tetapi juga mewakili klub di mana prioritas tidak didasarkan pada kesuksesan dan komitmen penuh. Keduanya membentuk trisula menyerang yang menakutkan bersama Suarez selama waktu mereka bersama di Barcelona. Dan pemain Uruguay itu turun ke Instagram untuk menunjukkan dukungannya kepada dua mantan rekan satu timnya. Mantan rekan setim bintang Barca lainnya, Cesc Fabregas, turun ke Twitter untuk menulis pesan serupa. Sepak bola tidak memiliki ingatan sama sekali. Sayang sekali. Selalu bersamamu saudara-saudara. Sepak bola tidak memiliki ingatan sama sekali. Sayang sekali. Selalu bersamamu saudara-saudara. Reaksi Pochettino atas ejekan supporter ke Neymar dan Messi. Menjelang eliminasi babak 16 besar Liga Champions UEFA Paris Saint-Germain melawan Real Madrid, kerumunan Parc des Princes di pertandingan Liga 1 tim melawan Bordeaux melepaskan rasa frustasinya terhadap Lionel Messi dan Neymar. Dua penyerang bintang itu dicemooh dan disiul ketika mereka menyentuh bola sepanjang pertandingan. Berbicara setelah PSG menang 3-1 dalam pertandingan tersebut melalui L'Équipe, manajer Mauricio Pochettino memberikan reaksinya terhadap atmosfer dalam pertandingan dan apakah kedua pencetak gol veteran itu terpengaruh olehnya. Tidak ada yang menyukai latar belakang ini, itu membuat saya sedih, kata Pochettino. Semua orang yang mencintai PSG setelah kekecewaan Madrid merasa sedih. Saya sedih dengan apa yang saya alami di sini hari ini. Kami semua terkena dampaknya. Kami memahami kekecewaan dan frustasi. Kami semua mengalami ini bersama-sama sebagai sebuah tim. Kami memiliki tanggung jawab untuk bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Kami berbagi kekecewaan ini dengan para pendukung. Secara keseluruhan, Messi tidak mencetak gol dan membuat assist dalam pertandingan tersebut. Neymar melakukan chip untuk mencetak gol dalam kemenangan, meskipun itu tidak menghentikan ejekan dan peluit dari datang kepadanya. Untuk saat ini, PSG hanya harus terus maju, karena sekarang akan bertemu AS Monaco berikutnya untuk pertandingan kunci Liga 1. Pochettino jelaskan kenapa Navas jadi starter ketimbang Donnarumma. Beberapa hari setelah kekalahan leg kedua babak 16 besar Liga Champions UEFA melawan Real Madrid, Paris Saint-Germain kembali bermain di Liga 1 dalam pertandingan kandang melawan Bordeaux. Penjaga gawang PSG Keylor Navas memulai pertandingan dengan mengalahkan Gianluigi Donnarumma saat pemain Costa Rica itu mencatatkan 5 penyelamatan. Berbicara setelah pertandingan melalui L'Équipe, manajer PSG Mauricio Pochettino membantah anggapan bahwa Donnarumma tidak menjadi starter dalam pertandingan ini karena kesalahan penjaga gawangnya di babak kedua saat kalah dari Real Madrid baru-baru ini. Ini bukan kesalahan kiper, tapi kesalahan wasit atas kesalahan Donnarumma melawan Real Madrid, kata Pochettino. Donnarumma baik-baik saja, kami memilih Keylor hari ini. Gigio dan Keylor sama-sama kecewa. Hasillah yang menentukan pilihan dan bukan kesalahan. Secara keseluruhan, Navas telah tampil dalam 17 pertandingan Liga sejauh ini dalam kampanye, di mana ia telah mencatatkan 6 clean sheet. Di sisi lain, Donnarumma telah tampil dalam 11 pertandingan Liga musim ini dengan catatan 4 clean sheet-nya. Untuk saat ini, penting untuk melihat kiper mana yang akan dipilih Pochettino sebagai starter dalam pertandingan Liga mendatang melawan AS Monaco.
Inter Milan incar gelandang tangguh PSG. Paris Saint-Germain sedang melakukan refleksi diri setelah tersingkir dari babak 16 besar Liga Champions UEFA. Meskipun demikian, apapun yang terjadi, pemain harus keluar dan mulai membangun kembali skuad. Akan ada banyak pemain yang terkait dengan pergerakan di luar ibu kota Prancis. Salah satu kemungkinan keberangkatan adalah gelandang Leandro Paredes. Menurut La Gazzetta dello Sport, Inter Milan tertarik dengan pemain berusia 27 tahun itu yang kontraknya akan berakhir pada 2023. Namun sebelum berpikir untuk pindah ke pemain Argentina, mereka harus melepas beberapa pemain untuk memberi ruang pada skala upah. Klub Italia itu bisa melepas dua gelandang dari Arturo Vidal dan Roberto Gagliardini dan Matias Vecino. Selanjutnya, menyingkirkan dua pemain seperti Vidal dan Vecino akan membebaskan sekitar 10 juta euro dalam anggaran gaji Inter. Membiarkan Inter Milan memiliki ruang untuk upah Paredes yang membuatnya mendapatkan 7 juta euro per musim di Paris Saint-Germain, angka yang tinggi untuk dicapai Inter Milan, tetapi klub Serie A dapat menemukan jalan tengah dengan menyebarkan gaji. Leonardo keluar sebagai direktur olahraga PSG. Klub telah mendekati Fabio Paratici. Menurut berita yang keluar dari Italia dan Prancis, Paris Saint-Germain telah memilih untuk membuat perubahan operasional besar, memecat direktur teknis Leonardo dan telah menghubungi direktur pelaksana sepak bola Tottenham Hotspur, Fabio Paratici, untuk menjadi penggantinya. Hal ini menurut kepala editor Tutto Mercato Web Marco Conterio yang mentweet berita tersebut sore ini. Penggulingan Leonardo adalah berita terbesar untuk keluar dari kapitulasi lucu datang dari depan PSG di Liga Champions pertengahan pekan. Tampaknya manajer PSG dan mantan bos Tottenham Mauricio Pochettino tidak dalam bahaya. Meskipun ada laporan sebelumnya yang menunjukkan bahwa PSG dapat memilih untuk berpisah dengan Poche pada akhir musim ini, mungkin membuka jalannya untuk bergabung dengan Manchester United. Bagi Spurs, itu berarti mereka bisa menghadapi kehilangan Don Paratici setelah kurang dari 1 tahun bertugas. Tetapi sepertinya kesepakatan tidak akan tercapai. Get Italian Football News melaporkan bahwa eksekutif PSG telah melakukan kontak dengan Paratici untuk mengetahui apa yang mungkin diperlukan untuk mencabutnya. Tetapi kesepakatan apapun akan sulit untuk dilakukan, mengingat Paratici telah berada di posisi itu untuk waktu yang singkat. Waktu serta hubungannya yang berkelanjutan dengan Antonio Conte yang dia bawa ke klub. Konon PSG memiliki lebih banyak uang daripada Tuhan. Jadi jika mereka mengembalikan truk Frank ke depan pintunya, semua taruhan dibatalkan. Saya ingin berpikir bahwa Paratici menghargai waktunya dengan Conte, dan proyek yang dia bangun di Spurs lebih dari ide untuk mengelola ego pemain seperti Kylian Mbappe, Lionel Messi, dan juga Neymar. Tapi siapa yang tahu sebenarnya? Ini mungkin sesuatu yang harus diperhatikan dalam beberapa hari dan minggu mendatang. Dan itu menimbulkan pertanyaan, jika Don Fabio pergi, siapa yang bisa didatangkan Spurs yang bisa membuat Conte senang?